Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel yang membahas sharing seputar perawatan kopi. Tepatnya di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Nah, di sini saya akan coba mengulas sedikit mengenai apa yang perlu kita lakukan ataupun langkah yang perlu kita lakukan saat cuaca kemarau. Namun kondisi pembungaan sudah mengalami kering ataupun menjadi mata yuyu bolo. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menangani hama bolo, karena hama ini biasanya bersembunyi di ketiak antara mata yuyu seperti ini bolo, ataupun serangga-serangga yang lain yang bisa menyebabkan bunga kopi itu menjadi rontok. Langkah yang pertama adalah melakukan penyepraian bolo menggunakan insektisida untuk memberantas hama. Alangkah baiknya kita tangani secara dini bolo, agar kondisi mata yuyu ini bisa aman dari segala macam hama, karena hama itu bisa menyebabkan mata yuyu ataupun buah itu menjadi gosong serta rontok bolo. Karena untuk hama semut itu biasanya tatkala mengeluarkan cairan bolo, itu bisa menyebabkan kehitam-hitaman pada kondisi mata yuyu seperti ini bolo. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya gosong saat musim kemarau. Dan biasanya di ketiak-ketiak seperti ini bolo, ini terdapat hama ulat ataupun kepompong, itu bisa menyebabkan keguguran ataupun tidak terjadinya mata yuyu itu secara sempurna bolo. Maka penting sekali kita melakukan penyepraian untuk menanggulangi hama. Dan ada yang bertanya, sahabat kita, Mas, sampean menggunakan pupuk apa? Kalau pupuk bolo, saya di sini menggunakan pupuk dasar Posca subsidi yang saya campur menggunakan pupuk ipoh. Karena pupuk ipoh itu adalah pupuk mikro yang gunanya adalah untuk membenahi tanah bolo. Yang pertama adalah untuk menyuburkan tanah ataupun meningkatkan pH tanah, dan bisa melepaskan unsur hara yang kita berikan melalui pupuk kimia bolo, itu secara maksimal. Dan bisa juga menetralkan tanah secara perlahan-lahan bolo. Dan pupuk ipoh itu sendiri itu bisa melawan jamur akar atau trichoderma bolo. Dan yang kelima itu bisa menahan air lebih lama bolo. Maka cocok sekali kita berikan, apalagi menghadapi cuaca El Nino seperti ini. Dan bisa menambahkan mikroorganik pada tanah, sehingga membuat tanah kita menjadi subur, menjadi makanan cacing yang terdapat pada tanah bolo. Itulah fungsi dari ipoh bolo. Kapan waktu pemberiannya? Kita bisa lakukan dalam 1 tahun itu 2 kali bolo, agar terlihat efeknya pada kopi kita. Bisa kita berikan pada awal musim hujan ataupun awal pembungaan kopi. Saat menghadapi cuaca musim hujan ataupun cuaca kemarau yang panjang, itu bisa sebagai antisipasi bolo. Dan bisa saat kita melakukan ataupun menggunakan pupuk yang mengandung kimia itu berlebih bolo, itu bisa menetralisir untuk kondisi tanah, sehingga saat kita menggunakan ipoh itu bisa menjadi keseimbangan antara pupuk kimia dengan kesuburan tanah yang menggunakan bahan mikroorganik. Itulah pentingnya bolo menurut saya menggunakan pupuk ipoh, yang tujuannya adalah untuk membenahi tanah. Dan kalau panasnya terik seperti ini bolo, ini usahakan untuk kita memberikan pupuk, atau saat kita akan melakukan pemupukan, usahakan kita hentikan terlebih dahulu bolo,
Jangan sampai kita memaksakan melakukan pemupukan yang nanti efeknya malah kurang bagus untuk kopi kita. Karena saat kita musim kemarau seperti ini bolo, saat kita memberikan pupuk, maka pupuk tersebut akan membakar akar serabut kopi bolo, sehingga menyebabkan kerontokan daun ataupun kerontokan buah ini semakin cepat, karena untuk unsur haranya tidak terserap secara maksimal. Yang perlu kita tangani saat musim kemarau itu adalah hama bolo, serta tunas-tunas cacing bolo, itu perlu kita buang saat musim kemarau, karena akan mengganggu nutrisi yang kita berikan pada 2-3 bulan yang lalu. Manfaat saat kita memberikan pemupukan bolo di bulan 4 ataupun bulan 5, itu saat terjadi musim hujan ataupun musim kemarau sekalipun bolo, untuk kopi kita itu masih terjaga bolo, untuk tingkat kesuburan ataupun nutrisi itu masih tercukupi. Maka penting kita melakukan pemupukan pada bulan-bulan tertentu bolo, yaitu bulan 4 ataupun bulan 5, yang tujuannya adalah saat menghadapi cuaca musim penghujan ataupun cuaca musim kemarau, itu kopi kita tetap kondisinya sehat ataupun segar bolo. Serta pentingnya kita melakukan pemangkasan saat pemetikan bolo, itu tujuannya agar kopi kita tetap sehat, dan untuk bahan itu tidak sulit untuk munculnya saat kita lakukan perapian pada saat kita melakukan pemetikan kopi. Nah, ini yang perlu kita buang bolo ataupun kita wiwil tunas-tunas cacing seperti ini bolo, agar tidak mengganggu nutrisi ataupun mengganggu pembungaan ataupun mata yuyu yang terdapat pada kopi kita bolo, karena ini belum waktunya kita melakukan penyimpanan bahan. Nah, ini contohnya bolo, di sini banyak hama kebul, karena saat musim kemarau bolo, ini biasanya banyak sekali hama yang terdapat pada ketiak-ketiak mata yuyu seperti ini bolo, sehingga menyebabkan mata yuyu ini gosong ataupun mengalami kerontokan. Maka penting sekali kita mengendalikan hama secepatnya setelah kondisi bunga layu ataupun menjadi mata yuyu bolo. Untuk kondisi mata yuyunya sangat sempurna bolo. Nah, ini saya berada di kebun yang muda bolo. Ini seperti ini kondisinya, masih cukup segar untuk kondisi batang. Nah, ini setekan-setekan baru bolo, masih seperti ini. Kapan kita tepatnya menggunakan pupuk MKP? Pupuk MKP itu bolo, karena tujuan pupuk MKP itu adalah untuk penyerbukan bolo, ataupun memancing pembungaan. Maka yang bagus kita berikan itu sebelum pembungaan ini muncul bolo, ataupun setelah pembungaan pertama, kedua ataupun ketiga, itu tidak jadi masalah bolo. Namun apabila pembungaan ini sudah full seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menghentikan menggunakan pupuk MKP bolo, karena MKP boron itu kita gunakan saat mau pembungaan bolo. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pembungaan atau memperbanyak pembungaan bolo. Menggunakan MKP, kalau kita tidak menggunakan pupuk dasar bawah, itu juga tergolong percuma bolo. Terserapnya kurang maksimal, karena untuk dorongan dari bawah itu kurang maksimal jika kita tidak menggunakan pupuk dasar. Maka yang terpenting saat kita menggunakan pupuk MKP, usahakan di bulan 3 ataupun bulan 4 bolo kita lakukan pemupukan terlebih dahulu
baru kita berikan vitamin ataupun nutrisi yang terdapat pada pupuk MKP. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan bunga ataupun memperbanyak pembungaan agar serentak bolo. Pupuk IPOH itu bolo, itu bisa kita gunakan kapan saja bolo, karena itu pupuk organik, maka bebas kita menggunakan kapan saja. Namun usahakan dalam 1 tahun itu 2 kali bolo, agar terlihat reaksinya, karena pupuk IPOH reaksinya sangat lambat bolo, namun efeknya itu untuk jangka panjang. Ini kondisi setekan arsat. Ini kondisi setekan baru bolo, kondisinya masih cukup hijau walaupun tergolong cuacanya panas sekali. Nih seperti ini bolo, ini kondisi setekan baru. Oke bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.